Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berdasarkan tugas yang pernah Ibu berikan untuk kalian membaca atau melakukan literasi. Nah, sekarang kalian buka rangkuman kalian atau bukti kalian telah membaca. Kemudian kalian simak penjelasan Ibu sekarang. Kalian lihat ya, poin-poin yang Ibu jelaskan itu harus ada di rangkuman kalian. Kalau kalian lebih banyak di sana dapatnya, itu kalian simpan saja, kalian pelajari. Tapi kalau kalian ada yang kurang di rangkuman, silakan kalian tambahkan. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Jadi menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, kalian harus tahu kelangkaan, masalah ekonomi yang berupa kelangkaan, dan kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Oke ya. Menjelaskan konsep pilihan skala prioritas. Nah, di sini nanti yang akan dibahas adalah skala prioritasnya. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Oke ya, coba kalian pahami lagi. Ibu kasih waktu untuk membaca ulang tujuan pembelajaran. Oke, sudah ya. Kita lanjut. Di sini coba kalian amati gambar ya. Dari gambar pertama, 2, 3 dan seterusnya sampai gambar terakhir kalian amati. Kemudian kalian hubungkan dengan kata ekonomi. Nah, apa yang terpikir dalam pikiran kalian ketika melihat gambar ini? Kemudian ada kata ekonomi di atas sini. Oke, silakan diamati. Sudah ya. Nah, coba kalian cocokkan dengan penjelasan Ibu. Kalian kan sudah mengamati tadi. Sekarang kita lihat ya. Ini orang bekerja. Gambar ini juga orang bekerja. Ini nelayan, ini petani. Ini juga karikatur ya, atau gambar orang membonjeng tas. Dia juga bekerja. Kemudian ada yang menjelaskan di papan tulis ini juga rutinitas bekerja. Oke, semua ini semuanya adalah rutinitas bekerja. Ya. Jadi banyak orang yang bekerja guna meningkatkan ekonomi mereka, oke, atau memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Sekarang kita lanjut. Konsep dasar ilmu ekonomi yang pertama yaitu pengertian ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Ya, ekonomi ini sendiri ternyata berasal dari bahasa Yunani, dari kata ekos yang artinya rumah tangga, kemudian nomos yang artinya mengurus atau mengatur. Untuk pengertian ilmu ekonomi itu sendiri yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia berusaha memenuhi kebutuhannya secara optimal untuk mencapai kemakmuran. Nah, caranya gimana? Nah, tadi bekerja bisa macam-macam, tergantung kemampuan si manusia itu sendiri. Bu, boleh nggak kerjanya lebih dari 2? Boleh. Misalnya ada yang dia itu kerja di kantoran tapi juga sambil pulangnya itu jualan pulsa misal, dan lain sebagainya. Boleh. Bekerja itu tidak hanya satu macam saja, bisa lebih dari satu. Kalian juga tidak harus bekerja di kantor saja, bisa di mana saja. Kita lanjutkan.
Itu tadi pengertian ya. Kemudian kita lanjut ke masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang akan kita bahas di sini adalah kelangkaan. Nah, kelangkaan di sini mempunyai definisi atau arti atau pengertian, bisa kalian lihat di samping sini ya. Jadi di sini kelangkaan adalah kondisi pada saat kebutuhan manusia tidak terbatas. Ibu tanda ya. Oke, di sini sorry komputer ibu bermasalah ya. Kelangkaan adalah kondisi pada saat kebutuhan manusia tidak terbatas dan tidak diimbangi dengan kemampuan untuk memenuhinya. Kita tandain aja yang penting. Kondisi pada saat kebutuhan manusia tidak terbatas. Kebutuhan tidak terbatas. Oke. Jadi kebutuhan kita itu tidak terbatas. Kalian hari ini makan, besok butuh makan lagi. Kalian hari ini hanya menyediakan makan, misalnya rumah kalian hanya menyediakan makan untuk 3 orang, besok kalau nambah anggota baru pasti lebih dari 3 orang yang harus kalian sediakan makan. Oke, selanjutnya juga ketika kalian sudah mendapatkan kebutuhan nih, makan sudah terpenuhi, kemudian tempat tinggal juga sudah ada, pakaian sudah lengkap, tapi besoknya kalian pasti akan muncul kebutuhan lain, yang lainnya lagi muncul lagi terus seperti itu. Sudah dapat ini masih ingin kebutuhan yang lagi, jadi dia juga meningkat kebutuhannya. Kita lanjutkan. Dan tidak diimbangi dengan kemampuan untuk memenuhinya. Jadi sudah kebutuhannya tidak terbatas, kemampuan untuk memenuhinya juga belum tentu mampu. Kalau yang mampu ya enak-enak aja. Sekarang kebutuhannya cuma 2, besok kebutuhannya 3, itu akan terpenuhi terus. Tapi bagaimana dengan yang tidak mampu mengimbangi? Ini nanti akan menyebabkan kondisi kelangkaan. Nah, intinya kalau kebutuhan kalian tidak terpenuhi karena kalian tidak mampu memenuhinya, terlalu mahal misalnya BBM langka, berarti kalau BBM itu masih ada, cuma dia stoknya sedikit, itu juga bisa menyebabkan kelangkaan. Kemudian ketika mungkin dia ada barangnya ada, tapi kalian tidak mampu mendapatkannya, kalian tidak mampu memenuhinya karena kemampuan kalian itu tidak ada, itu juga bisa menyebabkan kelangkaan untuk kalian. Kalau untuk yang lain mungkin masih bisa. Tapi yang dimaksud kelangkaan di sini adalah duanya ya. Kondisi pada saat kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara kemampuan untuk memenuhinya tidak ada atau tidak diimbangi dengan kemampuan untuk memenuhinya. Sudah terbatas, tidak terbatas, kemampuannya kebutuhannya tidak terbatas, kemudian kemampuannya tidak mampu untuk memenuhinya, makanya ada kata langka jadinya. Tapi yang namanya langka itu masih ada ya, bukan berarti tidak ada sama sekali, itu masih ada. Oke, tapi yang mendapatkannya hanya beberapa orang saja. Kita lanjutkan. Faktor penyebab kelangkaan. Ada pertambahan penduduk. Nah, pertambahan penduduk ini, kalau misalnya suatu daerah penduduknya cuma 100 orang, dia membutuhkan beras berapa kintal dalam setahun misalnya. Nah, kemudian ketika penduduknya bertambah, pasti jumlah beras yang dibutuhkan lebih banyak kan? Nah, itu faktor penyebab kelangkaan. Jadi kalau semakin banyak, tetapi berasnya itu produksinya tidak ditambah, maka akan menyebabkan kelangkaan. Ibaratnya penduduknya nambah tapi makanannya nggak tambah. Kayak keterbatasan SDM. Nah, SDM di sini ini hubungannya dengan ini yang tadi, tidak diimbangi dengan kemampuan untuk memenuhinya. Jadi orang-orang kita
belum tentu mampu mengolah sesuatu, sehingga di sini langka kita harus mencari ke luar negeri, misalnya seperti itu. Atau barangnya ada, bahan mentahnya ada, kita tidak mampu mengolahnya, itu juga bisa menyebabkan kelangkaan. Kemudian eksploitasi SDA. SDA itu sumber daya alam. Nah, eksploitasi SDA di sini adalah sumber daya alam kita itu diambil terus-menerus tanpa dibatasi, tanpa adanya penghematan, maka akan habis. Kalau tinggal sedikit itu kan langka, lama-lama bisa habis. Nah, di sini kita harus mengambil sumber daya alamnya, jangan banyak-banyak, jangan sebebas-bebasnya, harus ada aturannya. Kemudian kalau itu yang sifatnya bisa diperbarui, ya segera tanam lagi. Misalnya kalian mengusaha kayu, kalian ambil kayu sebanyak-banyaknya tanpa melakukan reboisasi, ya lama-lama hutannya gundul, lama-lama kayu itu menjadi langka. Kemudian bencana alam di sini. Oh ya, yang tadi ya, kalau misalnya sumber daya alam yang sifatnya tidak bisa diperbaharui, ini balik lagi ke sini, maka SDA kita itu kan habis, namanya nggak bisa diperbarui. Bisa sih, namanya tidak bisa diperbarui itu masih bisa diperbarui, tapi jangkanya sangat lama, terbentuknya itu sangat lama, bisa sampai jutaan tahun dan lain sebagainya. Maka di sini kita harus pandai-pandai mencari apa? Energi alternatif. Nah, nanti hubungannya dengan di sini, dengan SDM. Tapi ini eksploitasi SDA ini bisa menyebabkan kelangkaan. Ya, kalau diambil terus sudah tenang, diambil terus lama-lama kan tinggal sedikit, makanya bisa langka. Nah, kalau di sini yang SDM orangnya nggak mampu mengolah, makanya di sini langka. Itu ya. Kalau penduduk di sini penduduknya nambah, makanannya belum tentu nambah, sedikit aja makanannya atau sama, makanya di sini menyebabkan langka. Kita lanjutkan bencana alam. Bencana alam juga sama. Bencana alam itu kan merusak alam. Kalau alam kalian rusak, rumah aja lah, rumah kebanjiran, kampung kebanjiran, pakaian jadi basah semua, barang-barang terbuang hilang, maka menyebabkan apa? Ya langka. Pakaian bersih langka, air bahkan juga langka, air bersih langka. Nah, di sini. Oke, ini selesai. Kita lanjut. Kita lanjut ke konsep pilihan. Di konsep pilihan ini kita akan membahas skala prioritas. Dan suatu daftar bermacam-macam kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu dari yang paling penting sampai dengan kebutuhan yang dapat ditunda pemenuhannya. Intinya di sini kalian bikin daftar kebutuhan kalian apa saja, terus kalian urutkan. Yang paling penting itu di atas sendiri, ke bawah terus itu baru yang tidak penting, lebih tidak penting, kayak gitu. Diurutkan aja, di ranking aja dari yang paling atas itu paling penting, di bawahnya nomor 2-nya apa yang tidak penting, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, seterusnya. Ini skala prioritas. Nanti kalian dalam memenuhinya itu ya yang penting dulu kalian penuhi, baru di bawahnya lagi, terus seperti itu. Kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi skala prioritas ya, yang di sini. Itu yang pertama adalah tingkat kepentingannya, ini tadi ya, tingkat kepentingannya. Yang kedua adalah kemampuan diri. Nah, kemampuan diri ini terus dulu nih. Kita hapus dulu. Oke ya, kita lihat dulu sini. Oke, dah. Kita lihat yang tingkat kepentingan. Tadi sama dengan ini ya. Pokoknya yang lebih dulu dipenuhi itu yang penting dulu. Yang penting itu kan apa saja. Misalnya yang penting nomor 1 apa? Sudah terpenuhi, ganti nomor 2-nya apa? Tapi antara nomor 1 dan nomor 2 harus nomor 1 yang lebih penting. Baru kalian lakukan kebutuhan di bawahnya yang
menurut kalian penting tapi tidak lebih penting dari nomor 1. Kemudian nomor 3 juga sama, ini penting tapi masih penting nomor 2. Jadi nanti kebutuhannya itu 1 dulu penuhi, 2 penuhi, baru ketiga. Kita lanjut ke kemampuan diri. Kemampuan diri ini hubungannya dengan finansial atau ekonomi. Kalau ekonomi keuangan kalian mampu, ya kalian penuhi nggak apa-apa. Tapi kalau ada 2 pilihan nih, kalian mampunya melakukan yang 1 pilihan aja, nah kalian penuhi yang satunya itu dulu. Yang misalnya ada A, ada B. Oke ya, ada A, ada B. A murah, B mahal. Nah misalnya seperti itu. Kalian lihat uang kalian tuh berapa. Kalau mampunya beli yang A, ya A saja, yang B nggak usah. Oke, kita lanjut mempertimbangkan masa depan. Nah, ini kalau masa depan, ini udah beda lagi nih. Beda laginya di mana, Bu? Bedanya itu di sini. Kalian tujuannya apa masa depan nanti? Jadi sesuai tujuan kalian. Kalau kalian mau kuliah, ya kalian persiapkan dari sekarang. Nanti pilihnya juga harus lulus ya, lulus SMA misalnya. Atau ya karena kita sekolah SMA, ya berarti kalian harus wajib lulus SMA dulu, terus kemudian daftar kuliah. Itu ya, ini mempertimbangkan masa depan di sini. Kalian ingin apa di masa depan nanti? Oke. Sudah ya, kita lanjut ke selanjutnya. Ada apa? Setelah konsep pilihan ternyata ada kebutuhan. Nah, kebutuhan apa sih itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dan harus dipenuhi. Di sini ada kata harus dipenuhi. Oke. Banyak kali catatannya. Oke ya. Harus dipenuhi maksudnya adalah ya kalian harus memenuhinya. Ada perbedaan di sini antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan. Dari belakang saja dulu. Kalau kebutuhan itu harus dipenuhi, kalau keinginan tidak harus dipenuhi. Tandai ya. Tandai di sini. Nih, keinginan tidak harus dipenuhi. Nah, kalau kebutuhan harus dipenuhi. Segala sesuatu yang dibutuhkan, ini yang dibutuhkan dan harus dipenuhi. Kalau keinginan, yang diinginkan. Kalian inginnya kan banyak, kayak lagu Doraemon itu. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini itu banyak sekali. Nah, di situ ya. Nih, ingin dimiliki tetapi tidak harus dipenuhi. Jadi jelas ya perbedaannya. Di sini sudah, ini sudah. Kita lanjut ke kebutuhan itu sendiri. Kalian harus kenal macam-macam kebutuhan atau jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, menurut intensitasnya. Ada primer. Primer itu pokok. Contohnya pokok. Kalau ada yang bilang sandang, pangan, papan, atau makan minum ya. Kemudian pakaian dan tempat tinggal. Kemudian yang sekunder ini udah di atasnya lagi. Setelah kebutuhan primer terpenuhi, akan muncul kebutuhan lainnya. Kalian misalnya udah makan, udah, tempat tinggal udah punya, sudah, pakaian sudah punya, sudah. Nanti mungkin kalian akan pengen kebutuhan lainnya lagi. Contohnya kendaraan, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya tersier. Tersier ini yang sifatnya mewah-mewah dia. Mewah, perhiasan. Kalau kendaraan ya kendaraan yang mahal-mahal itu. Nah, terus setelah menurut intensitasnya sudah kita bahas, kita lanjut ke kebutuhan menurut ini aja yang mudah dulu. Sifatnya. Sifat di sini dikelompokkan menjadi 2, jasmani dan rohani. Jasmani itu yang hubungannya dengan fisik, badan, atau tubuh. Nah, fisik, badan, tubuh kalian itu kan aja ya.
Yang pertama, makan itu ada hubungannya dengan jasmani, berarti kebutuhan jasmani. Kemudian olahraga ada hubungannya dengan jasmani kan, berarti kebutuhan jasmani. Kalau rohani ini yang sifatnya rohani, mendekatkan diri dengan Tuhan misalnya, itu rohani. Misalnya pengajian atau hiburan, rekreasi juga bisa di sini masuk kebutuhan rohani. Kasih sayang itu juga bisa menjadi rohani ya. Kemudian menurut waktu, ini cuma sekedar juga ini waktu sekarang dan yang akan datang. Kalian pilih aja kebutuhan kalian sekarang itu apa. Nah itu kebutuhan sekarang yang harus dipenuhi hari ini atau sekarang. Ya sekarang harus dipenuhi. Kalau kalian sakit ya sekarang berarti butuh obat. Kalau hujan berarti butuh payung dan lain sebagainya. Dan yang akan datang, nah yang akan datang itu bisa nanti-nanti. Kalian bisa memenuhinya nanti, nggak harus hari ini misalnya seperti itu. Menurut subjeknya, oke di sini ada pribadi, ada kolektif atau sosial. Jadi yang pribadi itu ya kayak pakaian, kalian mau butuh pakaian, makan juga butuh pakaian. Makan, bukan ya, tadi salah, makan, kemudian pakaian, kemudian apapun itu yang kaitannya dengan pribadi kalian sendiri. Nah, pribadi kalian sendiri. Kemudian kalau kolektif ini dia sebuah kebutuhan, tapi yang alat pemenuhan itu dibutuhkan semua orang. Misalnya seperti ini, sekolah itu kolektif, itu kebutuhan bersama kita, bersama ya, kebutuhan bersama, nggak cuma pribadi aja yang butuh, tapi banyak orang butuh. Sekolah, jalan raya, rumah sakit, nah itu kan banyak orang yang butuh. Oke, lanjut. Kebutuhan ini sudah ya, ini semua sudah. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Setelah kebutuhan ada alat pemuas kebutuhan. Oke, perhatikan di sini. Kebutuhan kita macam-macam. Nah, kebutuhan kita itu baru bisa terpenuhi apabila ada alat pemuas kebutuhan. Kalau ini kebutuhannya makan, maka alat pemuas kebutuhannya adalah makanan. Kebutuhannya minum, maka alat pemuas kebutuhannya adalah minuman. Kebutuhan kalian pakaian, alat pemuas kebutuhannya adalah pakaian. Kebutuhan kalian motor, alat pemuas kebutuhannya adalah motor. Kebutuhan kalian olahraga, alat pemuas kebutuhannya adalah olahraga. Kalian melakukan olahraga. Oke. Kebutuhan kalian misalnya bersekolah, kalian maka butuh alat pemuas kebutuhannya, kalian harus ada sekolah. Ya, paham ya antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, sudah ngerti ya? Ada banyak contoh tadi. Kita lihat di sini macam-macam alat pemuas kebutuhan. Yang pertama, menurut kegunaannya. Jadi ini alat pemuas kebutuhan dibedakan. Ada menurut kegunaannya, menurut cara memperolehnya, menurut hubungan dengan barang lain, dan menurut proses pembuatannya. Kita lihat yang menurut kegunaannya ada barang konsumsi, ada produksi. Konsumsi itu dimakan bisa, dipakai bisa. Dikurangi nilainya, suatu barang yang dikurangi nilainya. Kalau mau konsumsi itu belum tentu dimakan habis nggak ya. Kalau pakaian itu dikurangi nilainya, misalnya seperti itu. Di sini langsung dapat dikonsumsi. Jadi barang ini langsung bisa dikonsumsi. Barang jadi nantinya yang langsung bisa dikonsumsi. Kalau makanan ya bisa kalian makan, kalau pakaian bisa kalian pakai. Itu nggak habis, pakaian itu nggak habis, kali-kali pakai kan nggak akan habis, tapi dia berkurang nilainya. Oke, barang produksi di sini akan Ibu jelaskan. Barang modal. Produksi adalah barang modal atau bahan untuk memproduksi. Nah, kalian memproduksi apa ini? Misalnya tempe atau tahu, berarti bahannya apa? Kalian butuh kedelai seperti itu. Ini kedelai ini adalah barang modal. Kemudian menurut cara memperolehnya, ada barang bebas, ada ekonomi. Kalau bebas tidak membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya udara, kalian bernafas ya kan? Nah, itu tidak butuh pengorbanan. Pengorbanan di sini maksudnya bukan yang lebay-lebay, itu enggak. Yang di sini itu maksudnya mungkin kalian tidak membutuhkan uang untuk mendapatkannya. Kalian tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkannya. Oke. Barang ekonomi di sini membutuhkan pengorbanan. Jadi semua yang kalian
bayar, kalian butuhkan tenaga untuk mendapatkannya, atau kalian membutuhkan imbalan untuk mendapatkannya, itu masuk ke barang ekonomi. Kita lanjut. Menurut hubungan dengan barang lain, di sini ada komplementer, ada substitusi. Komplementer, ingat-ingat aja, komplementer itu melengkapi, saling melengkapi. Jadi ada barang yang saling melengkapi. Contohnya, kopi dengan gula. Ada ya, kopi dengan teh, itu contoh yang paling gampang lah. Di sini barang substitusi itu yang saling menggantikan. Jadi kalau nggak ada A bisa pakai B, atau kalau nggak ada C bisa pakai D. Contohnya ya tadi, kalau nggak ada kopi kita bisa bikin teh, bisa bikin apa lagi yang lain selain kopi dan teh, sirup mungkin dan lain sebagainya. Oke, di sini menurut proses pembuatannya. Nah, pembuatannya itu dibedakan menjadi tiga. Ada barang mentah, setengah jadi, kemudian barang jadi. Perhatikan di sini, barang mentah itu barang baku yang belum diolah. Dia masih dari alam, misalnya kayu, mungkin pohon kayunya itu udah mentahnya ya, kayu. Nanti setengah jadinya udah dijadikan papan. Ya, lanjutannya ya, udah jadikan papan teman-teman, itu udah disusun rapi, udah belahan papan, kemudian nanti dijadikan barang jadi, diolah menjadi apa, bisa kursi, bisa lemari, dan lain sebagainya. Ini proses pembuatannya, jadi dia berproses di sini, mentah dulu, setengah jadi dulu, baru jadi. Kalau benang mungkin jadi kapas, jadi enggak, dari kapas benang, kemudian lembaran kain, kemudian menjadi baju. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah kita bahas semua, berarti sudah selesai ya. Konsep dasar ilmu ekonomi, pertama ada pengertian tadi sudah, masalah ekonomi sudah, konsep pilihan juga sudah, kebutuhan sudah, alat pemuas kebutuhan juga sudah. Berarti next adalah terima kasih. Oke, tadi kan di depan Ibu berpesan, silakan kalian cek rangkuman kalian apakah sudah minimal sama dengan yang Ibu sampaikan ini ataukah belum. Kalau belum silakan ditambah. Kalau ternyata catatan kalian itu lebih lengkap, ya silakan disimpan saja, itu lebih bagus kalau lebih lengkap. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.